Si Fokus 2020 adalah untuk pertama kalinya dalam sebuah pameran saya menampilkan fokus hanya kepada kertas. Saya sebenarnya terbiasa berkarya dengan kertas, hanya saja tidak dengan teknik spesifik. Nah, di sini ada tantangan di mana saya harus menampilkan karya kertas ini sebagai karya jadi. Di satu sisi saya juga harus menyesuaikan dengan pola berkarya saya, di mana dalam pola berkarya saya itu simbolik, storytelling, itu harus menggunakan metafor-metafor yang sebisa mungkin itu gampang dibaca oleh audiens yang datang, namun menggunakan idiom-idiom yang menarik. Sebagaimana seni juga harus menyampaikan sesuatu tidak secara vulgar. Karena setiap seniman itu selalunya sebelum melakukan atau menghabiskan atau membuat satu karya patung atau instalasi ataupun lukisan, pertamanya kan seringkali di atas kertas kan, drawing itu, sketch ya. Jadi drawing itu seperti step pertama untuk seniman kemana-mana itu dalam berkarya. Dan saya waktu itu heran aja saya belum pernah melihat drawing-drawingnya Lugas. Kan saya udah kenal dia beberapa tahun, lihat lukisan-lukisan gede, lihat patung-patungnya dia, tapi belum pernah lihat drawing. Jadi makanya saya menanyakan itu, bagaimana kalau kita pamerin drawing dan bukan lukisan yang seperti biasanya. Dan dia juga kaget waktu itu apabila ditanyain, dan dia menerima tantangan itu. Jadi kata kunci tema ini adalah tanah. Ya. Tanah dalam bahasa Melayu atau mungkin dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan beberapa cara. Kan itu bisa tanah yang ya sebagai tanah itu sendiri, sebagai bumi, sebagai tempat lahir, sebagai semacam nanti akhirnya tempat kita apabila kita mati kita selamanya di dalam tanah, atau berbagai-bagai macam ide yang bisa seniman kupas dari kata tanah ini. Khusus untuk pameran Si Fokus ke depan, saya akan menggambarkan tentang, karena temanya From Land to Land, saya akan menampilkan karya yang bermakna tentang penglihatan. Maksudnya penglihatan ini saya kasih tema besar itu, They Sleep But They Awake. Karena di land itu kan sepertinya itu kan seperti tidur semua. Padahal mereka benda hidup tapi dianggap mati gitu. Sebenarnya saya semua memiliki mata bagi saya gitu. Karena mata itu menjadi saksi gitu. Kenapa saya berkarya seperti ini? Karena dalam sistem yang dibuat oleh manusia, manusia ingin juga menjadi saksi bagi semuanya. Mereka mulai menciptakan yang namanya itu kamera, mereka mulai menciptakan namanya itu ada satelit. Mereka sekarang ini sudah bisa masukin dengan data, di mana semua yang merasa berkuasa ingin melihat semuanya. Mereka ingin mengontrol semuanya gitu. Nah, saya kembalikan ke tema ini, From Land to Land, itu ke alam. Bahwasanya sebenarnya kita sudah dilihat semuanya gitu kan. Sebenarnya bukit-bukit, gunung-gunung, tanah-tanah, rumput-rumput, apa-apa yang kita lewat itu mereka melihat. Kita sebagai manusia ini, sebagai yang kita diwarisi bumi ini, sebagai pemimpin di bumi ini, sebagai khalifah di bumi ini, bagaimana sifat kita terhadap ekosistem ini gitu kan. Ketika kita semua disaksikan gitu kan. Air, belum air ketika kita mandi gitu, kita merasa selalu ini cuma sarana. Kita tahu itu hidup tapi kita membuat itu tidak seperti makhluk hidup gitu. Padahal mereka juga punya kehidupan gitu. Jadi itu idiom dan konsep yang ingin saya sampaikan. Ya, dan itu bagi saya menarik, untuk saya pribadi juga mungkin menarik untuk seniman kan. Kadang seniman mungkin bisa juga jadi terlalu comfortable ya dengan apa yang mereka lakukan, karena bahasanya, bahannya mereka udah fasih, udah faham. Tapi apabila ditantang dengan bahan baru yang sebenarnya agak basic, dia jadi sedikit harus mikir lagi, harus ya. Dan from time to time ya, dari masa ke masa saya pikir semua orang seni itu butuh tantangan kayak itu. Saya ingin audiens atau publik itu melihat karya ini pertama sebagai visual dulu. Bagi saya seperti itu. Karena saya percaya dengan jatuh cinta pada pandangan gitu kan. Awalnya kan dari sana baru turun ke hati gitu kan. Jadi dia melihat dari jauh ini seperti semacam abstraksi, semacam sebuah karya seni yang wah ini seperti abstrak gitu kan. Tapi begitu didekatin ternyata ini sebuah gambar landscape atau ada gambar gunung atau gambar apa. Kemudian dia cermati lagi, baru dia menemukan maknanya. Karena saya pikir karya seni saya itu juga merupakan sama sepertinya kita dalam kehidupan ini. Kalau kita hanya melihat sesuatu, kemudian kita cukup, wah bagus gitu, selesai.
Itu juga seperti saya ingin kasih sebenarnya diperlakukan seperti itu juga. Seperti kita datang ke sebuah tempat, kita melihat sebuah pohon tua, kemudian kita lihat, wah bagus pohonnya unik, kemudian kita pergi. Berbeda dengan ketika kita, wah ini pohon tua, kemudian kita mendekat, kita melihat teksturnya, kita melihat bentuknya, oh ternyata pohon ini jenisnya ini, jenisnya ini, jenisnya ini. Ini saya ibaratkan seperti gambaran utuhnya. Seperti ini ada sebuah teknisnya lah. Materialnya apa, ternyata kayunya ini. Kemudian kita mengadakan lebih masuk ke dalam lagi. Ternyata pohon ini udah tua, ternyata ada kisah di pohon ini. Ternyata waktu kita dokumentasikan, kita tanya dengan warga sekitar, oh, ternyata pohon ini dulu sekitarnya ditanam oleh pendatang. Ada sebuah pohon di kampung teman saya. Pohon itu tempat istirahatnya para pasukan Belanda. Jadi pohon itu cuma satu di antara perbatasan bukit, pohonnya bagus. Nah, kita bayangkan apa yang terjadi di sana gitu kan. Bagaimana kisahnya, mungkin dia lagi perang, mungkin lagi lari, atau mungkin cuma jalan. Tapi pohon ini banyak sekali kisah di sana, karena pohon ini pohon tempat beristirahatnya orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, jadi itu harus kita masuk ke dalam gitu. Nah, dalam karya saya juga ingin seperti itu, nggak mau saya terlalu memanjakan, saya bilang ini sama dengan ini, tidak seperti itu. Gitu.